Kois ini idola pokoknya di sukunya, sehingga nanti oleh ayahnya dia jadi harapannya suku, disekolahkan di tempat yang elit, pokoknya sekolah unggulan kalau hari ini. Nah, di sekolah unggulan ini ya nanti ketemu Laila. Ya, karena ya sama-sama anaknya ketua suku, berarti kan terawat pasti. Nah, Laila dikenal kecantikannya, kalau Majnun dikenal ketampanannya. Jadi yang ganteng ketemu yang cantik, masuk akal. Ya, halo ya. Sebenarnya ceritanya bisa dibikin tragis itu. Tapi kalau di Laila Majnun yang ingin ditonjolkan bukan itunya, tapi bagaimana orang ketika sudah dilanda cinta itu sudah lupa dengan semuanya. Harusnya begitu. Kalau kita sudah merasa cinta sama Allah, rasanya semua yang lain tidak berarti. Kamu boleh mengklaim, Pak, saya sudah cinta sama Allah, kalau apapun yang lain di dunia sudah tidak ada artinya. Kalau kamu masih panik, masih sumpek, masih gelisah, masih khawatir, masih takut oleh apapun hal yang bukan Allah, berarti belum cinta. Cirinya itu nanti ditunjukkan oleh Nizami lewat Laila Majnun. Jadi karena satu sekolahan, begitu melihat Laila pertama kali, Majnun langsung jatuh cinta. Kois ini langsung, kalau bahasa romannya dia kayak orang kehilangan kesadaran. Laila juga begitu, sama-sama sukanya. Jadi kalau di kelas itu lirik-lirikan, pandeng-pandengan gitu, sama-sama sukanya. Makanya di bagian awal itu dua-duanya digambarkan sama-sama mabuk. Jadi serangan pertama itu kan memang dahsyat bagi yang alami, yang belum dibayangkan. Berlalu masa saat orang-orang padaku memohon pertolongan, dan kini adakah penolong yang akan mengabarkan rahasia jiwa pada Laila. Itu maunya Kois. Kemarin-kemarin aku kan ketua suku, orang kaya, sering dimintai bantuan. Sekarang ada enggak yang bisa membantu aku? Wahai Laila, cinta telah membuatku lemah tak berdaya, seperti anak hilang, jauh dari keluarga dan tidak memiliki apa. Cinta laksana air yang menetes menimpa bebatuan. Waktu berlalu dan bebatuan itu akan hancur berkepingan, berserak bagai kaca, berpecahan. Begitulah cinta yang engkau bawa padaku, dan kini telah hancur binasa hatiku. Hingga orang-orang memanggilku si gila, yang suka merintih dan menangis sedih. Mereka mengatakan aku telah tersesat. Wahai, mana mungkin cinta akan menyesatkan. Jiwa mereka sebenarnya yang kering, laksana dedaunan diterpa panas mentari siang. Bagiku cinta adalah keindahan yang membuat mata tak bisa terpejam. Pemuda mana yang bisa selamat dari api cinta? Nah, itu Majnun. Majnun ini, Kois ini dikenal pinter membuat syair-syair indah. Yang menyusun Nizami sebenarnya, cuma atas nama Kois. Jadi nanti ceritanya Kais ini, apalagi waktu gila itu sering dikerumuni orang karena syairnya ditunggu-tunggu. Jadi dia kayak orang tidak terawat, tidak pakai baju, rambutnya gondrong, tapi orang berkumpul nunggu syairnya yang keluar. Karena syair-syairnya indah, makanya banyak yang hafal. Saya bilang tadi sebelum ditulis oleh Nizami, sebelumnya orang sudah kenal, dan syair-syairnya Kois ini banyak dilakukan.
Jadi itu dahsyatnya. Saya tidak tahu memang aslinya pinter bikin syair atau karena cinta itu membuat orang puitis. Ya, kalau tidak percaya, yang jatuh cinta itu kan mendadak dia bisa bikin puisi. Jadi wong kehujanan pinggir jalan gitu aja, kamu berteduh itu kan, kalau yang jatuh cinta itu bisa lahir puisi. Tapi yang tidak sedang jatuh cinta kan paling kamu mainan HP apa gitu. Jadi mungkin dua-duanya, dia memang punya bakat bikin puisi dan sedang jatuh cinta, lebih dahsyat puisinya. Oke, Laila juga begitu. Laila juga di beberapa bagian Laila Majnun itu banyak juga mengeluarkan puisi-puisi. Meskipun nanti puisi-puisinya kebanyakan lewat surat yang dikirimkan pada Majnun. Itu salah satu contoh Laila juga mengalami kemabuan. Semua yang tampak dari manusia adalah kebencian. Namun cinta telah memberikan kekuatan. Orang-orang mencemooh hubungan kita, sesungguhnya mereka tidak tahu betapa kerinduan yang tersimpan dalam dada. Jadi syair ini lahir ketika orang mulai rame. Jadi ini dua orang, anaknya orang terpandang, kemana-mana berdua, tidak bisa dipisah. Jadi gosip di mana-mana. Wong sedang belajar loh, sedang kuliah kan itu. Itu terus jadi gosip, jadi omongannya orang. Nah, ayahnya Laila itu merasa bahwa ini pencemaran nama baik. Jadi ini meruntuhkan kehormatan suku. Maka untuk tidak timbul masalah terus, tidak jadi bahan omongan terus, Laila ini dipanggil pulang. Sudah, kamu tidak usah sekolah, di rumah saja. Jadi dua anak muda yang sedang senang-senangnya, sedang mabuk-mabuknya, sekarang dipisah. Dan dimulailah babak pertama kegilaannya Majnun. Jadi waktu dipisah itu mulailah dia nyari-nyari cara untuk ketemu, tapi tidak bisa. Mulai keluar banyak syair, tangisan-tangisan. Kemana-mana yang keluar dari mulutnya hanya Laila. Pokoknya Laila, Laila, Laila. Terus yang keluar dari mulutnya itu. Ini pelajaran sebenarnya dari Nizami. Kalau kalian memang sedang jatuh cinta sama Allah, akan keluar secara otomatis dari mulutmu nama Allah. Kamu sengaja atau tidak, pasti akan keluar. Kalau itu memang cintamu pada Tuhan sudah tumbuh dalam hatimu. Tidak bisa dipaksa. Mungkin sekali-sekali kamu, Pak, saya ingin jadi orang kaya wali-wali sekti itu. Dari mulutnya Allah terus. Mungkin 5 menit kamu bisa Allah, Allah. Bariku ya lali. Kenapa? Fondasinya belum ada. Ya tekadmu ada, tapi fondasinya belum. Cinta. Kalau sudah cinta, tidak perlu dipaksa, otomatis. Nggak perlu kamu, pokoknya Pak, setiap malam saya baca sekian ribu kali namanya Allah. Tidak harus kamu patok begitu, otomatis akan keluar ketika cinta itu ada dalam dirimu. Makanya latihanlah jatuh cinta. Jiwamu biar paham, oh kayak gini cinta itu. Itu yang dialami oleh Majnun. Kemana-mana yang dia sebut hanya nama Laila.